Oke, halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya ingin ngebahas tentang font programmer terbaik. Em, Sebagai programmer, tentu supaya betah gitu kan dengan codingannya pasti pengen supaya fontnya itu sesuai dengan selera ya. Karena kan ya wajar aja itu dilihat setiap hari, mungkin hampir tiap hari. Tentu saja kita ingin bagaimana supaya tampilan ide kita, mungkin salah satu faktornya adalah fontnya itu tidak membosankan ya. Ada sebuah website yang dimana tuh kita bisa melihat font-font programming ya, opsi-opsi font programming. Opsinya ada banyak sekali. Itu nama websitenya adalah font programmingfonts.org. Seperti yang kalian lihat di layar saya di belakang sini, ini adalah web dari programmingfonts.org ini. Di sana tuh mostly free dan open source kan, dan ada banyak banget opsinya di sini kalian bisa lihat. Namun ada beberapa juga yang paid ya, yang berbayar. Namun di sini saya akan tidak akan ngebahas semuanya karena itu banyak banget. Saya cuman akan ngebahas 4 saja font programming terbaik menurut saya, menurut yang pernah saya gunakan. Jadi yang saya bahas ini yang saya pernah gunakan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita ada font yang bernama Veracode. Veracode ini adalah salah satu font programming favorit saya yang pertama, guys. Jadi pertama kali saya peduli dengan tampilan font dari IDE saya itu awalnya tuh pakainya ini Veracode. Jadi sebelumnya pakai default kan ya. Saya nggak tahu sih bahwa defaultnya VS Code dan lain-lain itu apa. Intinya pas aku ganti itu aku ingat itu gantinya ini ke Veracode yang pertama kalinya. Veracode ini sebenarnya sudah agak lama juga sih, dia dari 2014, dan orang yang pertama nge-art atau ngebuat ini tuh namanya Nikita Prokopov ya. Ini ada websitenya. Oh ya, di font program itu di sebelah sini tuh ada linknya. Saya kalian bisa menuju ke websitenya. Saya sudah buka di sini. Ini adalah tampilan dari Veracode sendiri, halaman webnya. Kita bisa lihat di sini. Saya hilangkan dulu supaya ya. Nah, ini adalah GitHub-nya. Kalau kita lihat startnya di sini sudah mencapai 56.000, sudah terkenal banget, guys. Dan saya tahunya memang Veracode ini terkenal banget. Ya, ini adalah contoh tampilannya. Ini Veracode itu seperti ini. Dia punya tulisan keren lah. Saya pakai ini lama, tahunan kalau nggak salah. Cukup lama banget. Ini contoh penggunaannya. Ini JavaScript, ada di PHP, Ruby, Go, Swift dan sebagainya. Jadi kalian bisa masuk aja di tonski/Veracode di github.com ya, kalau mau lihat lebih jelasnya. Atau kalian cari aja Veracode GitHub, nanti muncul pasti ini. Oke, itu tentang Veracode. Sekarang kita pindah yang kedua, itu ada JetBrains Mono. JetBrains Mono ini juga terlist di Programming Fonts ini. Websitenya kita buka aja ini. Saya hilangkan dulu. Jadi ini adalah website dari JetBrains Mono. Di sini tampilannya sebenarnya pas kita datang sudah ditampilkan font ya, atau typeface dari JetBrains Mono ini. Dan ini dibuat sama JetBrains, entah di sponsor apa saya kurang tahu. Dia dibikin ini termasuk baru tahun kemarin 2020 sama Philip Nuralin. Namun sepertinya ini disponsori atau paling nggak dimiliki sama atau di maintenance sama JetBrains ya. Namanya aja JetBrains Mono. Ini keren banget fontnya. Ini ada contohnya juga di sini, kalian bisa lihat. Keren banget sih. Ini webnya juga sudah profesional banget untuk sebuah font, sampai diginiin banget ya. Ini keren banget. Ini aku pakai kedua kalinya. Aku pakai sekitar nggak sampai setahun kayaknya, atau setahunan paling nggak. Seperti itu, saya pakai cukup lama juga. Jadi setelah Veracode saya kenal JetBrains Mono, saya langsung pindah ke JetBrains Mono. Kan bisa aja langsung ke websitenya jika
pengen lihat-lihat lebih lagi. Oke, kita pindah ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada Victor Mono ya. Victor Mono, bukan pikiran kotor ya. Pikiran kotor. Jadi Victor Mono ini salah satu font favorit saya juga. Jadi setelah kenal JetBrains itu, pas saya lihat Victor Mono ini langsung pengen pindah. Jadi awalnya itu saya di grup Telegram, grup coding juga, grup programming di Telegram, dan di situ tuh dia nge-share kayak apa gitu ya, solusi atau error waktu itu, tapi dia kayak screenshot gitu kan, screenshot dia punya coding, terus kayak dia pakainya tuh ini Victor Mono. Terus aku tanya itu fontnya apa? Fontnya Victor Mono. Ya dari situ aku cari, oh ternyata ada, dan ini tuh open source ya. Jadi yang dari ketiga font yang aku kasih lihat tadi semuanya open source. Salah satunya ini adalah Victor Mono, open source juga, dan ini cukup terkenal juga ya. Ini websitenya profesional juga, bagus ini tampilannya. Aku pakai ini ya almost 6 bulan mungkin, saya kurang ingat, cuman nggak terlalu lama. Setelah itu kayak kenal font yang lainnya, kayak pindah lagi gitu. Jadi ya, tapi aku tidak lari dari 4 tadi itu ya. Jadi itu tergantung aja, kalau mau udah bosan lagi ya ganti lagi kan, gampang aja. Ini keren banget juga fontnya, kalian bisa buka aja. Ini 2019 dari Runby, maksudnya yang buat namanya Runby, dan masih baru banget. Nggak ngaruh sih sebenarnya kalau font mau baru mau lama, intinya suka ya pakai aja. Oke, sekarang kita ke yang terakhir. Ini namanya Lexis. Ini font yang bisa dibilang baru-baru, mungkin kayak baru sebulan aku kenal. Waktu itu aku kayak di sebuah dokumentasi bahasa pemrograman, terus kayak dia nge-share, bukan bahasa pemrograman, sorry, itu package salah satu package untuk library coding bahasa pemrograman itu. Dia ngebuat dokumentasinya dan ada screenshot terminal. Di terminalnya tuh dia pakai Lexis. Dia tidak bilang dia pakai Lexis, cuman kayak aku cari kemana-mana nggak ketemu. Ya udah aku cari di semua font yang memungkinkan. Aku pakai yang font matching itu, tapi nggak dapet juga. Ya akhirnya setelah buka di programming font sini, tiba-tiba nemu mirip, namanya Lexis. Jadi dari situ aku kenal Lexis. Ini enak banget sih dilihat di di terminal. Aku pakai nih, contohnya seperti ini. Ini di coding ya. Ini tampilannya seperti ini, keren ya. Aku pakai Lexis ini di terminal saya sih, teman-teman, bukan di IDE ya. Ya. Ini cukup terbilang baru, dan 2019 sih, 2 tahun yang lalu dibikinnya sama Michal Krustik. Dan kalau kita lihat popularitasnya nggak terlalu ini sih, dia startnya cuman 184 dibandingkan sama si Virakot tadi yang mencapai 56.000 ya. Tapi kalau dari segi tampilan saya suka juga sih, ini keren juga gitu. Cuma memang kalau dari segi support simbol-simbol dan sebagainya mungkin masih kalah sama Virakot sama JetBrains Mono gitu, karena memang itu kayak udah duluan kayak terkenal, atau paling nggak disponsori banyak kontributornya dan sebagainya. Kalau kita lihat ya, ini personal single ini sih kayaknya cuman satu orang aja yang maintenance ya, bener, belum ada kontributor yang lainnya. Dan ada satu hal yang ingin aku bicarakan tentang font, itu namanya ligatures. Jadi kalau kalian lihat di font programming itu kan, itu kalian biasa ngelihat yang kayak gini. Ini namanya ligatures. Jadi ligatures ini kayak 2 buah karakter atau lebih, atau sekelompok karakter kalau ketika didekatkan atau digabungkan itu nanti akan membentuk karakter yang lain yang seakan-akan cuma satu karakter. Itu ligatures. Dan dari semua font yang aku kasih lihat ini, yang paling bagus supportnya itu JetBrains sama Virakot. Kemudian
Ya ini bagus juga sih, Victor Mono. Cuman yang paling banyak memang Viracode ya. Kalau bisa mau kalian lihat di sini ya, banyak banget support untuk ligatures-nya ini. Jadi ini maksudnya ketika kita gabungkan ini kurang, anggaplah kurang dari sama dengan, nanti jadinya seperti ini. Ini kan kalau mau diketik ya, ini karakter apa sih nggak tahu kan. Cuman ketika didekatkan di IDE nanti dia akan jadi seperti itu. Jadi kurang dari sama dengan akan menjadi karakter yang keren seperti ini ya. Dan ini juga support seperti ini. Nah, kayak ini kan misalnya pagarnya tiba-tiba kayak nyambung ya, padahal sebenarnya kan ada pemisah gitu kan antara karakter. Itu namanya font ligatures. Kalau kalian mau mengaktifkan, nanti kita bahas aja di kesempatan yang lain. Aku akan kasih lihat bagaimana caranya ngeset supaya fontnya itu support ligatures di VS Code-nya mungkin, atau di IDE-nya. Kita akan lihat nanti gimana cara mengaktifkannya. Bukan nanti, di lain kesempatan. Oke. Karena waktunya kayaknya sudah terlalu panjang takutnya. So itu aja sepertinya teman-teman. Ya, thank you banget udah mau melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow F7M everywhere. Ini video pertama, so ya, semoga bermanfaat. Thank you.